Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Mengapa dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berlindung dari setan, bukan dari iblis? Sedangkan kita kan tahu, makhluk pertama yang membuat manusia ini tergelincir dalam kesalahan, itu kan iblis. Nah, dalam kalimat isti'adzah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mengapa yang dipilih oleh Allah itu lafadz setan, bukan iblis? Nah, jadi kita harus meninjau dari segi bahasa terlebih dahulu. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Mengapa yang dipilih itu lafzul jalalah, lafadz Allah, bukan Al-Qadir atau Ar-Rahman gitu, yang Maha Kuasa atau Maha Kasih Sayang. Jadi kalau kita hanya berlindung dengan Al-Qadir, maka yang terlintas dalam benak kita itu hanya sifat kekuasaannya saja, kekuasaan Tuhan. Sementara kalau kita berlindung dengan sifatnya Ar-Rahman, ya itu hanya mencakup kasih sayangnya saja, tidak mencakup segala kesempurnaannya. Sedangkan lafzul jalalah, lafaz Allah ini mencakup segala sifat kekuasaannya, kesempurnaannya, segalanya tercakup dalam lafaz Allah. Oleh karenanya, Allah ingin manusia ini berlindung kepada Allah, yang mana Allah itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Kasih sayang, maha perkasa, maha kuasa, maha bijaksana, dan seluruh sifatnya yang sempurna itu tercakup dalam lafzul jalalah. Makanya auzubillah. Seperti itu. Nah, kemudian, jadi dari auzubillah ini, seharusnya mindset seorang muslim ini merasa aman, tentram, dan nyaman ketika mengucapkan auzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena kita di backup oleh Tuhan yang memiliki semesta alam, yang menciptakan segala sesuatu, yang kekuasaannya tidak terbatas. Sederhananya adalah contoh kalau kita dilindungi oleh seorang presiden dalam satu negara. Pasti kita akan merasa lebih aman. Kenapa? Karena kita yakin akan dilindungi oleh aparatur keamanan secara ketat. Sedangkan ini kita dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah Tuhan semesta alam gitu. Dengan segala sifat kesempurnaannya, seharusnya kita merasa tenang, tentram dari segala kekhawatiran, apalagi hanya sekedar setan gitu maksudnya. Nah, tentu ini akan seiring selaras dengan iman kita. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah, maka sejauh itu rasa aman kita gitu. Ketika mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaiton, berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari setan. Mengapa yang dipilih setan? Jadi setidaknya ada dua alasan secara garis besar. Bukan iblis ya, kenapa setan bukan iblis? Ya karena iblis ini adalah nama individu. Ya, nama individu khusus. Karena iblis ini makhluk pertama yang membangkang kepada Allah, yang tidak mau bersujud kepada Adam. Dan iblis ini adalah nenek moyangnya setan. Sebedas itu. Tapi kalau setan, ini lebih luas, mencakup iblis dan semua keturunannya. Sehingga nanti yang sering menggoda manusia ini, itu bukan berasal dari iblis secara langsung, tapi dari setan. Baik dari kalangan jin ataupun manusia. Seperti itu. Dan kata iblis ini lebih memiliki konotasi makna kesedihan, putus asa. Sedangkan setan itu lebih memiliki konotasi makna peringatan. Jadi seperti ini, iblis ini berasal dari kata ablasa atau balasa. Artinya ini putus, terputus, sedih. Jadi terputus dari rahmat Allah. Jadi konotasinya kesedihan. Sedangkan syaitan ini berasal dari kata syaitona, yang artinya jauh dan memanjang. Artinya memang tabiat setan ini menjauhkan manusia dari kebenaran. Nah, konotasinya adalah, berarti di sini konotasinya ada konotasi makna peringatan. Jadi supaya manusia itu lebih waspada terhadap godaan setan. Karena tabiat setan sendiri itu adalah menjauhkan manusia dari kebenaran. Kenapa? Karena setan ingin mencari teman, supaya banyak temannya gitu. Namun kendati demikian, Allah tidak mau hambanya ini merasa takut dan khawatir berlebihan secara mendalam karena adanya setan yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Makanya Allah tambahkan sifat setan setelahnya ar-rajim, yang terkutuk, yang terusir gitu.
Nah, jadi walaupun setan ingin menjauhkan manusia dari kebenaran sejauh apapun, tetap saja setan itu sifatnya ar-rajim, yang terkutuk, yang hina. Jadi manusia jangan terlalu khawatir karena setan itu sudah terkutuk, sudah terhina, sudah terusir gitu. Nah, mengapa kalimatnya itu rojim, bukan marjum? Rojim ini dalam bahasa Arab adalah sifat musabahah. Kalau marjum ini isi maf'ul. Bedanya adalah sifat musabahah rojim ini itu memiliki makna tetap konsisten. Sedangkan marjum ini tidak tetap gitu. Ar-rojim sendiri itu kan berasal dari kata rojama yang artinya melempari dengan batu. Jadi setan ini terusir seperti dilempari dengan batu terus-menerus. Tidak ada henti-hentinya. Jadi selamanya setan itu seperti dilempari batu yang terusir, yang terkutuk. Gitu. Jadi manusia jangan khawatir. Bagaimanapun setan ini adalah makhluk yang terkutuk, yang sudah terusir, yang selamanya akan terusir. Dan setan juga sibuk dengan keterusirannya, sibuk dengan keterkutukannya, sibuk dengan apa ya? Dengan batu yang selalu tertuju padanya, yang selalu dilempari kepadanya gitu. Oleh karenanya setan itu selalu ingin mencari teman sebanyak-banyaknya supaya yang terkutuk bukan hanya dia, yaitu nanti manusia gitu. Jadi itu adalah makna mendalam mengapa Allah menyuruh kita berlindung dari setan bukan iblis, karena setan itu lebih luas jangkauannya daripada iblis itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.